Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sebelumnya bagaimana kabarnya Kak Reza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah lancar juga. Lancar, jadi baik. Kalau begitu sekarang kita sudah masuk ke sesi kedua wawancara kita. Jadi sebelumnya kemarin kita sudah melakukan wawancara terkait dengan bentuk ekspresi sekedar pengalaman saudari Reza lah selama menggunakan Instagram untuk berkatarsis. Nah, di sini saya akan mungkin ada lagi pertanyaan yang akan terulang untuk sekedar cross check lagi. Begitu kita mulai lanjut. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum. Ya, baik. Kalau begitu saya lanjut deh. Bagaimana Kak Raisa ini mendeskripsikan diri tak dalam 3 kata? Gimana ya? Mungkin Menurut tak yang kita rasa selama ini kita itu orang yang seperti apa? kalau yang saya rasa itu kurang energi. Kurang energi. Terus apa ya? Pemendam sama apa ya? Mungkin kalau untuk beberapa orang saya cukup perhatian gitu. Perhatian. Baik, orang melihat mungkin kita perhatian di situ. Oke. Bagaimana sikap ini saat kita lagi mengalami tekanan? Kalau tekanan itu sih biasa, kayak kalau misalnya nggak mau hadapi, kayak saya anggap bisa saja nggak terjadi apa-apa. Kayak misalnya kayak menurutku itu bikin ada sesuatu bikin kak stres apa, cari kak pelarian, kalau bukan mencari pelarian kayak saya pernah misalnya biar nggak terlalu terasa berat gitu, kayak gitu sih. Jadi memang itu cari pelarian Ya betul. dan dipendam juga. Ya. Itu cara tak saat ada tekanan. Kalau misalnya cara tak hadapi itu, maksudnya kayak diselesaikan itu seperti apa? Kalau selesaikan masalah itu ada beberapa memang masalah saya yang menurut saya belum terselesaikan. Tapi ini memang ada yang saya lakukan kayak cari bantuan profesional. Cuma memang belum saya lanjut lagi karena kayak kadang saya rasa kayak agak susah terselesaikan. Maksudnya apa dah instan cara selesainya, kayak masih banyak lagi yang harus saya lakukan. Jadi kayak memang ada juga beberapa masalah yang kayak saya hadapi saja, kayak biar kayak berat gitu pokoknya, lalu saja sih begitu. Menurut ini kita kalau misalnya lagi dihadapi masalah, kita tipe yang memang langsung cari tahu kira-kira ini masalahnya seperti apa, kalau atau memang kita kayak dibiarkan gitu saja? Kadang itu kayak tergantung lagi masalahnya seperti apa. Kadang itu memang kayak saya tahu kayak ini masalahnya terjadi karena saya yang begini, kayak begini. Tapi ada juga yang masalah terjadi karena masalah dari sebelumnya numpuk. Jadi kayak tidak bisa jadi kayak di masalah yang baru lagi kayak tertambah lagi di situ. Jadi apa tadi pertanyaan tak tahu lagi? Bagaimana kalau ada masalah tak memang kita langsung evaluasi kira-kira masalahnya ada di mana, tuh memang kita biarkan saja? Itu tadi kayak saya bilang kayak memang ada beberapa tuh yang kayak tahu dari mana asalnya gitu atau bagaimana. Tapi kayak ada juga yang itu yang saya biarkan, atau kalau bukan saya biarkan, saya kayak anggap dari itu masalahnya kayak gitu. Jadi diabaikan. Jadi iya betul. Oke. Selanjutnya ada enggak pengalaman di masa lalu yang mungkin berdampak terhadap kepribadian tak sampai saat ini? Saya rasa kayak dari kecil memang kalau saya dikasih tau sama kayak keluarga gitu, kayak dari bayi memang kayak saya sudah kelihatan cuek-cuek pendiamnya gitu. Tapi kayak saya rasa pas aku masuk TK saya kayak tipe yang pemalu. Kayak sepupuku itu dia ada yang seumuranku cewek juga, tapi dia kayak lebih asertif kalau sama orang sekitarnya. Baru saya kayak dari dulu mungkin secara dasar kayak saya bandingkan, dia tuh kayak berani begini berani begitu, baru saya kayak penakut apa. Jadi kayak saya rasa dari dulu juga kalau ada kayak saya rasa ada orang ganggu kak atau apa, kan kayak pas SD juga pernah kak ada beberapa teman kelasku suka ganggu kak.
Dan saya kayak tipe yang terima-terima saja, udah tahu caranya lawan orang. Kayak saya rasa juga dari kalau orang tua aku gitu kayak berani kak lawan kalau ada apa-apa, jadi kayak mungkin terbawa juga sama lingkungan lainku kayak gitu. Oke, jadi apa memang maksudnya ini kita memang pendiam supaya yang tertutup itu dari kecil memang. Iya. Cuma ketika mungkin karena ada pengalaman itu tadi pengalaman tak maksudnya karena ada itu pengalaman suka diganggu-ganggu di sekolah akhirnya terbawa ke sampai dewasa atau memang karena pengalaman dari takut memang bicara apa takut apa nih kayak melawan dari orang tua makanya terbawa juga sampai itu ke lingkungan. Iya, saya rasa yang poin kedua tadi yang karena kayak dari kecil kan saya diajar untuk harus patuh sama orang tua harus apa, jadi kayak dari kecil itu udah ada memang saya diajar untuk konfrontasi orang, jadi kayak apa-apa itu kayak memang mungkin kayak mungkin kalau misalnya ada orang bermasalah sama saya kayak biasanya cuma apa aja namanya kayak jarang konfrontasi gitu, kayak memang pernah cuma itu saya ingat sih pernah karena waktu itu yang sampai menangis kayak gitu ada teman pas SD itu yang saya ingat, tapi kayak yang lebih dari itu lebih sering sih kayak larikan diri dari masalah gitu. Selanjutnya mungkin sepertinya kita sudah membahas ini kemarin apa yang kira-kira membuat kakak ini merasa senang dan bersemangat dalam hidup. Dan sesuai yang jawaban sebelumnya itu saya jawabnya enggak ada aja sih. Ada Biasa aja? aja, iya. Jadi memang belum ada yang mau dicapai. Iya betul. Kira-kira apa? Kira-kira beberapa waktu ke depan apa? Ada yang memang mau kita capai mungkin ada yang mau kita Kalau capek sebenarnya saya dari awal kuliah itu yang saya mau sih kayak lulus tepat waktu karena saya memang sudah gap year ya mau gak lulus tepat waktu. Tapi saya lihat keadaan sekarang kayak pasar-pasar mereka juga, jadi kalau misalnya nggak tepat waktu biar pada apa aja kayak cuek mak juga sekarang. Jadi kayak kalau misalnya apa yang mau dikejar gitu kayak untuk sekarang belum ada sih gitu. Jadi memang udah terlaluan mikir bukan itu pencapaian tak bukan sebagai motivasi tak lagi untuk terusan bukan menjadi motivasi di Iya, tapi kayak kayak ya sudah misi kayak sekedar gitu yang saja. ingin saja mau dicapai. Iya betul. Baik, selanjutnya kita kembali lagi ke pengalaman tak saat berkatarsis di media sosial Instagram. Nah, bagaimana efek yang kita rasakan? Efeknya itu seperti yang saya sudah sebutkan di pertemuan selanjutnya, itu memang ada perasaan lega, tapi ada juga perasaan apa ya, tidak enak, kayak tidak enak kan karena kayak mungkin saya oversharing atau kayak energi negatifku itu temanku juga rasa, itu kan saya tidak enak gitu. Terus kayak dampak lain juga yang saya rasa itu yang dampak negatifnya itu kayak kalau saya berkata katarsis begitu kayak tidak mau Mika lagi hadapi masalahku, jadi kayak saya luapkan saja sudah, baru situ udah saya hadapi nih kayak dituangkan saya tapi tidak ada penyelesaiannya begitu. Jadi memang ada dampak negatifnya juga yang kita rasa Iya. di samping rasa lega yang kita rasa itu dampak positifnya. Tapi kira-kira ini pengalaman tak berkatarsis di Instagram membantu enggak untuk bagi kita untuk bisa lagi memahami dan mengatasi emosi yang kita rasakan? Iya, kalau memahami itu kayak kadang itu saya kan bingung karena apa, tapi kayaknya sudah kayak saya ungkapkan unek-unekku begitu, kayak dapat nih kak gambaran apa ini kira-kira yang saya rasakan gitu. Oke, baik. Nah, jadi akhirnya setelah berkatarsis kita tahu Midi bilang apa yang kita rasakan gitu. Oke. Apa kita merasa terbantu dalam mengatasi emosi negatif tak setelah berkatarsis? Kalau terbantu, iya mungkin dalam porsi sedikit, tak kayak misalnya terlalu banyak misalnya rasa negatif baru kayak lama mikandaan atau ada keluarkan unek-unek, baru ini saya keluarkan ini jadi kayak dari itu yang perasaan negatif kayak berkurang nih begitu. Jadi agak meminimalisir lah perasaan negatif seperti itu. Selanjutnya mungkin saya mau lagi pertanyaan kemarin-kemarin di. Jadi memang masalah yang biasa kita lampiaskan di IG itu tentang masalah keluarga tak gitu. Sebenarnya tidak selalu keluarga, kadang juga ada kayak masalah perkuliahan, ada juga kayak masalah pertemanan, kayak pokoknya memang saya rasa kayak mau kasih keluar gitu.
Tapi yang maksudnya kayak lebih dominan untuk dilampiaskan seperti itu. Kalau dominan nggak terlalu yakin kak, karena saya rasa kayak seimbang semua. Pokoknya kalau ada serasa negatif di hal ini, biasa juga kayak bersamaan ki, kayak misalnya apa ya, kayak misalnya masalah keluarga sama masalah perkuliahan itu kayak dalam kayak di waktu yang sama itu kayak perasaanku itu kayak apa di satu waktu yang sama ki, jadi kayak saling mempengaruhi. Jadi itu kadang juga kayak begitu, kayak saya gabung ki begitu. Jadi kan maksudnya kita berkuliah toh dan akhirnya tuh menjadi tekanan dan akhirnya kita menggunakan Instagram untuk melampiaskan tekanan itu. Dan tapi ada juga masalah keluarga mungkin Iya, betul. yang beriringan dengan ini masalah perkuliahan tak. Ya. Oke, jadi memang tidak lepas ini dari selanjutnya bagaimana. Oh ya, apakah kita ini mengalami perubahan dalam cara tak kelola emosi tak sejak pakai ke Instagram untuk katarsis? Menurut saya dari dulu udah ada perubahan. Kayak, memang kan saya mulai katarsis di Instagram itu saya rasa itu memang dari SMA. Jadi kayak setelahnya begitu ada yang IG story begitu baru mulai lagi main Instagram. Kayak di situ terus nih kalau misalnya apa-apa kayak saya tuangkan di situ. Kadang juga kayak postingan yang saya rasa relate, saya biasa post di storyku. Kayak gitu caraku dari dulu menyelesaikan masalah. Tapi mungkin sekarang ada perubahan saya rasa, karena sekarang itu saya mulai, karena saya rasa tidak bisa Mika selesaikan ini sendiri, jadi akhirnya cari bantuan profesional. Jadi kayak mulai ada saya cari bantuan dari orang lain daripada saya selesaikan sendiri begitu. Tadi kita sempat singgung tentang bentuk-bentuk postingan tadi yang kita upload di IG. Pernah enggak kita itu lagi sedih atau misalnya lagi kacau ke perasaan tak dan kayaknya butuh kita tempat untuk melampiaskan emosi dan lagi menangis kita terus kayak di foto atau di video diri terus saat menangis di upload ke IG pernah? Kalau langsung gitu enggak, tapi biasa kayak saya foto aja dulu, tapi kayak nanti baru di post. Tapi kalau misalnya, tapi pernah sih memang cuma enggak sering gitu. Oke, pernah apakah merasa lebih lega gitu setelah melakukan itu di foto diri tak? Kalau saya rasa lucu sih, kayak Lucu, kayak ketawa aja kak diriku sendiri gitu. Saya bisa begitu gitu. Tapi ada perasaan lega? Kalau lega, iya sepertinya, iya saya rasa cukup lega juga. Cukup lega jadi setelah itu. Selanjutnya, oke. Selanjutnya bagaimana kini kita bisa kita pastikan kalau misalnya lagi lagi diungkapkan ke emosi tak di Instagram, berdampingan dengan itu bisa kita juga atasi emosi tak di kehidupan sehari-hari tak. Tapi boleh diulang. Jadi kayak misalnya toh lagi marah gitu terus kayak diluapkan ke di IG, tapi karena diluapkan di IG nih Mas Ita, akhirnya bisa kita juga atasi itu di kehidupan nyata tak? Kalau atas sih ndak langsung, biasanya kayak setuangkan toh, tapi ndak saya atasi. Jadi kayak itu kayak saya luangkan supaya memang kayak sebisa mungkin saya hindari penyelesaian masalahnya. Kayak cuma mau jika keluarkan unek-unek tapi masalahnya masih tetap jadi sih gitu. Jadi tidak ada penyelesaian secara langsung, seringnya gitu ya. Tapi maksudnya agak kembali lagi lega aja gitu. Iya betul. Oke. Nah selanjutnya pertanyaan terakhir, menurut Teh ini seberapa baik ini media sosial IG, Instagram dalam membantu diri Ta untuk bisa mengekspresikan diri lagi dan akhirnya bisa merasa lega? Kalau saya sendiri itu sebenarnya kayak menurut saya masih kurang, karena misalnya tuh kalau kayak kita luangkan emosi negatif gitu di media sosial gitu kan jadinya ketergantungan. Jadi kalau begitu kayak ada memang penyelesaian secara nyatanya gitu. Dan memang akhir-akhir ini saya memang tidak sesering dulu, karena itu ada perasaan tidak enak, perasaan apa namanya, tidak mau terlalu oversharing gitu. Tapi kayak itu mungkin karena kayak dari dulu saya rasa terbantu, jadi kalau misalnya tidak sharing lagi apa yang saya rasa di IG, kayak tidak ada perasaan lega ke rasa karena ada setuangkan gitu. Jadi kayak memang sih bisa bantu untuk kasih lega perasaan ini kalau menuangkan perasaan di IG begitu. Oke, tadi kita sempat bilang oversharing, Dek.
kan sejauh ini yang saya wawancari mereka itu ada menggunakan second akun untuk berkatarsis, tapi dia gunakan lagi fitur close friend. Nah di situ karena itu untuk menghindari rasa oversharing, karena di fitur close friend apa maksudnya lebih tersaring Ki lagi siapa-siapa yang bisa lihat Ki. Kita kalau pakai fitur close friend Ki juga Iya, di second juga. di second juga untuk melampiaskan emosi seperti itu. Ya, awalnya itu kan sebenarnya itu akun second untuk akun spam gitu, yang kayak lucu-lucuan atau kayak video sepupuku gitu-gitu. Terus itu biasa kalau mau yang kayak berkatarsis gitu kayak di first tapi close friend. Tapi akhirnya saya pindah saya buat close friend juga di second. Akhirnya kayak makin itu tadi tersaring lagi. Jadi kayak gitu. Oke. Jadi di sini kalau bisa saya simpulkan sedikit lagi, Dik. Jadi ketika kita lagi punya masalah, misalnya masalah dengan itu tadi, masalah perkuliahan atau masalah dengan keluarga, dan kita merasa segan untuk cerita ke orang, mungkin juga merasa tidak ada orang mau dengar cerita, akhirnya kita memperdayakan ini Instagram khususnya di second akun. Dan di second akun ada juga fitur close friend. Nah di situ kita bisa lebih bebas berekspresi dan nyaman untuk melampiaskan emosi tak. Kalau nyaman iya cukup, karena kayak saya percaya di mereka, bukan di tipe yang menjudge gitu, karena saya juga rasa tuh kalau mereka posting di close friend-nya ndak judge jika, jadi saya pikir aman juga itu, kayak ada juga kan Kak. Jadi kayak memang beberapa orang sih kayak yang saya pilih untuk masuk, tapi sempat memang saya kasih masuk adekku. Cuma kayak kan baru beberapa bulan lalu saya dapat kayak ada akun thread-nya begitu. Berasa mungkin tuh kayak dia lebih lampiaskan di situ, jadi kayak saya kayak kasih keluar dari close friendku karena saya rasa ada imbang kayak dia tahu Kak, tapi saya tidak tahu dia, jadi kayak kayak yang saya rasa harus kayak ada timbal balik begitu. Baik. Jadi memang ada lagi pengaruh dari hubungan tak dengan pengikut tadi. Jadi kayak misalnya harus percaya dengan followers tak dulu, baru bisa berkatarsis. Terus itu kalau misalnya kayak bentuk preferensi kontennya kayak itu tadi, kayak mungkin foto-foto tak lagi menangis atau status tak mungkin yang kayak repost Ki. Kemarin dia sempat cerita kalau misalnya kayak suka Ki yang lebih lucu-lucu, maksudnya buat mungkin buat menghibur diri, tapi akhirnya itu bisa membuat kita merasa lega seperti itu, karena maksudnya merepresentasikan emosi yang sebenarnya tanpa harus dengan cara yang negatif. Itu karena kan kulihat memang kita tipe yang berat hati Ki untuk membuat orang merasa kayak tidak mungkin orang merasa terkuras ke energinya. Nah, dan itu kalau dari respon pengikutnya mungkin ada pengaruh, akhirnya lebih nyaman lagi berkatarsis di IG karena responnya pengikut tak. Kalau respon iya, kayak misalnya pernah Kak berkatarsis begitu, baru itu teman kok dia reply kasih kata-kata penyemangat gitu, jadi kayak saya pikir tambah percaya Kak, kayak tidak apa-apa jin orang ada di close friendku, karena bukan jika najar Kak gitu, pernah aja juga kayak dia kasih merasa buruk Kak, jadi kayak itu saya percaya ke mereka. Kalau saya mau tanya lagi, di fitur close friend itu lagi siapa lagi kita kasih masuk? Kalau sekarang itu ada sepupuku, dan itu sepupuku memang kayak sebenarnya ini juga kayak saya rasa mau Kak kasih keluar satu, karena kayak itu lagi saya rasa kayak dia tahu saya tapi tidak pernah dari timbal balik. Dari timbal baliknya, tapi ini mungkin karena pengaruh agak bias juga, karena saya memang kayak dari dulu ini sepupuku kayak memang kayak attach sekali Kak ke dia, apalagi kita seumuran, cuma kadang memang saya rasa dia tidak begitu ke saya, tapi itu saya kasih dia free pass gitu. Jadi terus yang lain juga itu ada teman, sebenarnya sempat teman SMA saya masuk beberapa orang, tapi karena saya rasa juga dari timbal balik lagi, jadi saya kasih keluar. Terus ada lagi teman SMP ku yang dekat dari dulu, itu lagi saya rasa ada timbal baliknya, kayak dia saya terlalu banyak spam di CF, tapi dia kayak saya rasa dia udah kasih masuk Kak ke CF-nya, ya sudah saya kasih keluar. Terus jadi yang sekarang itu masuk itu teman-teman kuliahku yang sekarang, sama ada juga teman SMP ku yang kayak memang saya rasa ada timbal baliknya. Saya rasa itu sih yang masuk CF yang second akun. Oke, jadi memang kulit kita ini maksudnya harus ada timbal balik gitu supaya lebih nyaman Ki. Iya, karena kalau misalnya kayak saya yang kasih ke energi negatifnya baru kayak enggak, jadi kayak saya rasa tuh kayak kayak itu orang enggak mau saya tahu Ki, jadi kayak seakan-akan saya mau itu orang tahu Kak, jadi kayak
apa ya, kayak one sided gitu kayaknya. Jadi oh ya tangkap Cip. Oke. Jadi itu tadi di respon penyukuta yang maksudnya ada yang semangati Ki, terus karena kebetulan juga di close friend itu yang orang-orang lebih kita percaya lagi. Ya. Oke. Oke, dan akhirnya itu setelah melakukan katarsis melalui semua tahapan itu akhirnya kita bisa merasa lebih lega gitu terkait tersangka. Nah, kalau boleh tahu harapan tak ini kepada teman-teman mungkin karena saya lihat juga kayak memang kita ada sedikit anu dengan apa di bukan kepribadian, cuma memang kita orangnya seperti ini. Jadi, apa harapan tak kita kepada Saya anu sih kayak apa namanya, kalau misalnya memang nggak nyaman, kayak bilang misalnya juga pernah di post gitu tuh, kalau misalnya Anda nggak nyaman sama apa energi negatifku sama Noko, bilang misalnya saya kasih keluar kok dari close friend gitu, tapi memang nggak ada, kayak saya memang mau jaga perasaannya mereka, kayak kalau misalnya nggak nyaman bilang misalnya ke saya gitu, kayak jangan nanti saya terus kasih energi negatifku gitu. Itu sih. Oke, jadi itu harapan tadi. Oke, harus ada timbal balik juga karena kita merasa berat hati untuk memberikan energi negatif kepada mereka. Iya, jadi kayak kalau misalnya kayak mereka curhat juga, kayak saya rasa om dia curhat, saya juga curhat, kayak sudah mi kayak Verji, tapi kalau misalnya kayak saya curhat baru mereka enggak, kayak apa ya, kayak anu ji, kayak saya jika kasih energi negatif gitu, jadi kayak gitu. Oke, baik. Mungkin untuk sesi wawancara kali ini mungkin sepertinya sudah terjawab semua. Cuma mungkin setelah melakukan coding lagi, barangkali ada lagi yang ingin saya tambahkan. Mungkin pertanyaannya mungkin bisa saya hubungi lagi. Bisa. Baik. Untuk sesi kali ini saya tutup saja. Sebelum saya tutup lagi, mohon maaf, ada yang ingin disampaikan? Untuk sekarang belum juga. Baik. Mungkin di kesempatan selanjutnya, Pidi. Oke, kalau begitu saya tutup. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.